Hai, welcome back to STSM Football Podcast. Kita ada di episode match review antara Arsenal melawan Manchester United. Satu kata untuk match tadi malam, membosankan. Ya, membosankan. Pertandingan antara Arsenal versus Manchester United dini hari tadi sangatlah berjalan membosankan. Karena pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Hal ini tentu buruk bagi Manchester United karena mereka makin memperjauh jarak dengan tetangga, yaitu Manchester City, yang semalam menang. Dan juga memperburuk rekor pertemuan Manchester United melawan Arsenal di bawah tangan Ole, yaitu tanpa kemenangan. Banyak sekali hal mengesalkan pada match tadi malam. Salah satunya adalah peluang pasti dari Marcus Rashford. Seperti yang jika kalian pada melihat match-nya, Marcus Rashford mendapatkan peluang pasti jika dia melakukan first time shot. Tetapi entah apa yang dilakukannya, Marcus Rashford malah mencoba menipu kipernya dan berakhir dengan back pass ke Bruno Fernandes. Ini sungguh mengesalkan sekali. Jika Marcus Rashford saat itu mencoba mencetak gol, mungkin hasil akan berbeda. Mungkin Manchester United menang atau juga tetap saja seri mungkin dengan skor yang lebih menarik 1-1. Karena jika skor berakhir kacamata seperti ini, tidak ada yang bisa kita tonton, tidak bisa menarik. Tentu ini menjadi kerugian bagi yang sudah rela begadang demi menonton dan berharap sengitnya pertandingan antara Arsenal dan Manchester United kembali. Namun kenyataannya tidak. Match masih berjalan seperti hanya mencari aman, hanya mencari satu poin, kayak berbagi poin. Gitu saja sudah tidak ada peluang yang berbahaya. Tetapi pada match tadi malam masih mending daripada yang match-match yang kemarin. Karena di sini kita masih bisa melihat banyak save dari kedua belah pihak, terutama David De Gea. Dave saves is back. Bisa dibilang Arsenal memang sedikit beruntung pada match tadi malam. Karena semua peluang bisa digagalkan oleh Bernd Leno dan banyak yang melenceng. MU harus melatih finishingnya lagi. Jalannya pertandingan sangatlah didominasi oleh Manchester United. Hal ini bisa dilihat dari statistik pada match tadi malam. MU bisa menguasai kedudukan bola sebesar 57% berbanding 43% yang dimiliki oleh Arsenal. Untuk statistik menyerang, tim tuan rumah, Arsenal mencatatkan 17 tendangan dengan 3 on target, sedangkan Manchester United mencatatkan 14 tendangan dengan juga sama, 3 on target. Tidak sepenuhnya match tadi malam membosankan. Sempat seru pada menit-menit awal. Terutama kita bisa melihat clash antara Bruno Fernandes dengan Cedric Soares pada menit 13. Saat berada di udara, Cedric Soares menyikut Bruno Fernandes. Hal ini menyebabkan Bruno Fernandes murka dan Cedric Soares pun diberi kartu kuning. Hal ini bisa mengingatkan kita pada momen-momen saat Arsenal masih diperkuat oleh Patrick Vieira dan Manchester United masih diperkuat oleh Roy Keane. Pada match tadi malam juga hal unik terjadi. Anthony Martial yang dimana Ole memutuskan untuk mencadangkannya pada match kali ini, entah teori konspirasi apa ini, tetapi ia akhirnya masuk juga ke lapangan pada babak pertama, pada lebih tepatnya menit ke-37, menggantikan Scott McTominay. Apakah memang Anthony Martial harus selalu masuk pada starting line up Manchester United? Saya tidak tahu. Tapi ada saja cara untuk Martial bisa masuk ke dalam lapangan, tetapi tidak berefek apa-apa. Buktinya dia tidak melakukan satu pun shot on target. Dia hanya melakukan 2 shot off target. Memang Martial lagi melempem dan ya kalian jangan ikut-ikutan untuk mengujar rasis. Karena itu bukannya bisa memacu tapi malah semakin menurunkan mentalnya Martial. Kita berdoa saja, berharap agar Anthony Martial dapat kembali ke performanya seperti musim lalu.
Tidak seperti yang sudah diprediksi, Martin Odegaard yang diprediksi akan starter melawan Manchester United nyatanya baru diturunkan pada menit 83 oleh Mikel Arteta. Namun uniknya, menurut media Norwegia, Martin Odegaard yang walaupun baru masuk menit ke-83 mempunyai rating tertinggi di antara seluruh pemain Arsenal. Ingat, ini menurut media Norwegia, negara asal Martin Odegaard. Sedangkan man of the match resminya diraih oleh Aaron Wan-Bissaka karena berhasil mencatatkan 10 ball recovery dan yang terpenting 1 save penting. Setelah match ini, MU selanjutnya akan menjamu Southampton pada lanjutan laga Premier League. Tunggu episode pre-match talk antara Manchester United melawan Southampton. Stay tuned and stay safe.